Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ganisa, NIM 2312825. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topik 2, yaitu pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dalam mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Di sini ada memaknai ragam kerangka strategi dalam pembelajaran. Dalam strategi pembelajaran ini akan membahas mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi atau developmentally appropriate practice, atau bisa disebut juga DAP. DAP ini yaitu seperangkat kerja, filosofi, atau pendekatan dalam pengembangan anak. Jadi DAP ini bukan sebuah kurikulum, melainkan sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran peserta didik melalui pengembangan peserta didik. Selanjutnya, pembelajaran yang tanggap budaya. Dalam DAP ini tentunya ada mengenai pembelajaran yang tangkap budaya. Jadi, pembelajaran yang tangkap budaya itu suatu metode pembelajaran yang berfokus pada adanya persamaan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pengajaran tanpa membedakan latar belakang budaya mereka. Jadi di Indonesia ini tentunya sangat beragam budaya, sangat beragam, berjuta budaya, dan setiap masyarakat atau peserta didik mempunyai latar belakang budaya atau mempunyai pengalaman budaya dalam kesehariannya. Jadi sebisa mungkin pendidikan di Indonesia itu harus adil dalam keberagaman budaya yang dimiliki oleh masyarakat atau peserta didik. Selanjutnya ada pembelajaran yang sesuai level, atau bisa disebut juga teaching at the right level. Teaching at the right level ini yaitu memungkinkan anak memperoleh keterampilan dasar seperti contohnya membaca, berhitung dengan cepat, kemudian tanpa memandang usia atau kelas. Kemudian pengajarannya itu dimulai pada tingkat anak. Jadi dalam pembelajaran yang sesuai level ini kita menyesuaikan dengan perkembangan anak. Selanjutnya ada ciri-ciri proses pembelajaran DAP. Ciri-cirinya itu yaitu program pembelajaran berorientasi DAP ini menggunakan perspektif perkembangan anak atau pengetahuan mengenal perkembangan anak. Jadi dalam pendekatan DAP ini seorang guru harus bisa mengenal peserta didik seutuhnya agar kita bisa mencatat dalam setiap proses perkembangan anak di setiap prosesnya. Selanjutnya ada penerapan kerangka strategi dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama itu ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang bisa disebut RPP. Dalam RPP ini, jadi RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya target pembelajaran yang sesuai dengan jenjang kemampuan serta kesiapan peserta didik di kelas. Jadi untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran ini kita harus mengetahui dulu latar belakang peserta didik. Setelah itu kita bisa menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Jadi sebisa mungkin kita membuat RPP ini
harus semenarik mungkin dan kreatif agar bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan dan sesuai dengan apa yang peserta didik inginkan. Kemudian yang kedua itu ada rencana pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Dalam rencana pembelajaran ini harus ada keselarasan dalam pembuatan RPP. Maksudnya ini RPP memiliki pola yang logis dan memiliki keterkaitan antar bagian atau antar unsur. Yang kedua itu harus ada keberagaman. Dalam keberagaman ini tentunya jenis-jenis aktivitas yang berbeda. Kemudian suatu drill yang dilakukan secara monoton dalam keseluruhan cakupan waktu untuk satu pertemuan sudah pasti akan membuat pelajaran menjadi sangat menjemukan. Jadi intinya dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran ini harus sebisa mungkin kita merancang dengan baik dan benar agar mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai topik 2 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.